Halo semua, balik lagi di channel ini. Seperti biasa, saya bakal ngebacot lagi sebuah cerita film. Dan kali ini yang akan saya bahas tentunya bukan film busuk ya, melainkan film yang akan saya bahas kali ini yaitu film action yang penuh dengan tembakan dan gegelutan. Film ini berjudul Headshot yang dibintangi oleh aktor kebanggaan Indonesia yaitu Mamang Iko Uwais, dan ada juga yang Chelsea Islan yang cantiknya luar biasa, dan juga ada Tante Julia Estelle. Sebelum menonton, siapkan dulu cemilan Anda, kopi, dan satu lagi yaitu intro. Film ini diawali dengan diperlihatkan suasana di dalam penjara. Terlihat kepala penjara sedang mendatangi salah satu tahanan yang memberikan beberapa foto. Pembicaraan yang begitu tegang pun berlangsung. Tak lama kemudian, terlihat salah satu tahanan dan lainnya menusuk salah satu penjaga dan menembak yang lainnya juga. Terjadilah peperangan yang mengakibatkan kepala penjara dan semua penjaga modar. Tahanan yang berbicara dengan kepala penjaga pun keluar dari ruangan tahanannya dan memerintahkan semua tahanan lain untuk berperang. Terjadilah tembakan antara dua kubu tersebut. Di sini berpindah memperlihatkan bapak-bapak di pantai menemukan seseorang di pesisiran yang terhanyut oleh ombak. 2 bulan kemudian, seseorang yang ditemukan di pantai tadi sedang dirawat oleh wanita di rumah sakit. Saat wanita itu tertidur, tiba-tiba sadarlah pria yang dirawat tadi. Lalu terbangunlah si wanita tersebut dan segera memeriksa, dan terjadilah pembicaraan antara mereka. Pria tersebut bernama Ismail dan wanita tersebut bernama Aileen. Mereka pun keluar dari rumah sakit tersebut dan pergi ke pantai. Ternyata di situ merupakan tempat di mana bapak-bapak yang tadi menemukan Ismail tersebut. Di situ Aileen bertanya, "Apakah kamu mengingat sesuatu?" Pria itu pun menjawab, "Ada seseorang di pikiranku, tetapi aku tidak mengenalnya." Mereka pun mantap untuk makan bersama. Di sini berpindah di mana ada sekumpulan seseorang yang sedang menunggu. Ternyata yang ditunggunya adalah seseorang yang kabur dari penjara seperti di awal film tadi. Dia bersama wanita, pria ini bernama Lee. Mereka pun melakukan pembicaraan. Terlihat panas dingin di antara mereka. Ternyata di luar ruangan itu ada segerombolan anak buah Lee yang sedang menyerang. Tujuannya untuk masuk ke ruangan Lee tersebut. Di dalam pun terjadi perkelahiannya itu si wanita yang hampir membantai seluruh orang di sana. Hanya menyisakan 2 orang, satunya dibunuh, satunya dibiarkan hidup. Terjadilah negosiasi antara mereka dengan ketakutan. Pria itu pun memohon dan memberi semua informasi yang diketahuinya. Pria tersebut pun pergi ke rumah sakit untuk mengobati telinganya yang ditembak Lee. Ternyata di sini Aileen yang menangani pria itu. Pria itu pun berbuat rusuh dan ternyata pria itu mencari Ismail. Ia pun mencoba melukai Aileen. Tiba-tiba datanglah Ismail untuk membantu Aileen. Terjadilah perkelahian antara pria itu dan Ismail yang dimenangi oleh Ismail. Pria itu pun pergi dan esoknya Aileen pun berpamitan dengan Ismail untuk pergi yang menggunakan bus. Menunggu lama mereka di terminal, terlihat di sana ada pria yang di rumah sakit tadi membawa 2 orang temannya yang sedang mengintai Aileen dan Ismail. Ketiga orang pun mengikuti Aileen. Terlihat bapak pantai menjemput Ismail. Saat di perjalanan yang kita tahu Aileen sedang diikuti oleh mereka bertiga, mereka pun memberhentikan bus tersebut. Lalu menembaki supir dan seluruh penumpang yang menyisakan Aileen sendiri. Lanjut, ternyata ketiga orang itu mencari Ismail, tetapi menyebut nama Abdi. Kenapa Abdi? Nanti kita bakalan tahu ya. Aileen pun menelepon Ismail untuk meminta bantuan. Dia pun diinterogasi mengenai keberadaan Ismail. Ismail pun sampai di bus bersama bapak pantai, tetapi Aileen sudah tidak berada di sana. Tiba-tiba datanglah orang asing yang ingin membunuh Ismail. Singkat cerita, Ismail berhasil lolos tetapi bapak pantai telah tewas oleh orang asing
tersebut. Di sini berpindah di mana Aileen dan seorang gadis kecil dibawa ke ruangan tersembunyi oleh ketiga orang tadi. Aileen pun disekap sebagai umpan agar Ismail mendatangi mereka. Ismail pun tiba dan berada di kantor polisi yang sedang diinterogasi mengenai kejadian pembunuhan di bus tadi. Tetapi polisi ini mengenal latar belakang Ismail yang sebenarnya bernama Abdi. Singkat cerita, Ismail ini ternyata dulunya satu perkumpulan dengan si pembunuh tadi, termasuk Lee juga. Karena dia merupakan atasan dari pembunuh tadi, faktanya Lee dulu menculik anak-anak kecil dan dididik menjadi seorang kriminal dan pembunuh yang kejam. Ismail salah satunya yang dikenal bernama Abdi oleh kalangan mereka. Di saat obrolan panjang berlangsung, tiba-tiba datang seseorang dengan pakaian tertutup yang membawa senjata lalu ingin membunuh Ismail dan polisi tersebut. Pertarungan pun terjadi, Pak polisi pun tewas. Tetapi Ismail berhasil memenangkan pertarungan itu. Dan tiba-tiba ada yang melempar granat, ternyata segerombolan orang asing yang juga ingin membunuh Ismail. Ismail pun berhasil membunuh mereka. Ternyata masih tersisa 2 orang yang ternyata dia adalah pembunuh yang kita lihat sebelumnya. Dia begitu mengenali Ismail dikarenakan dulunya dia berteman. Pertarungan seru pun terjadi antara mereka. Dengan tangguhnya Ismail pun berhasil membunuh mereka berdua. Mampus anjir. Kita berpindah di mana Aileen yang didatangi oleh Lee. Lee pun memberitahukan semuanya latar belakang Ismail yang dulunya bersama-sama mereka. Aileen pun tampak kesal mendengarnya. Lee mencoba menelepon anak buahnya, tetapi yang mengangkat telepon tersebut ialah Ismail. Lee pun mencoba mengancam Ismail dengan menyakiti Aileen. Ismail pun bergegas menuju ke sana. Sampai yang di sana Ismail disambut teman lamanya dan mengingat kejadian-kejadian dulu waktu mereka kecil atas kejahatan Lee. Tetapi di sini mereka pun tetap bertarung dan pada akhirnya dimenangkan oleh Ismail. Tetapi Ismail bersedih melihat sahabatnya mati, bahkan sudah seperti saudara sendiri. Ismail pun bergegas ke pantai. Tiba-tiba ada seorang cewek yang menembakinya. Tapi Ismail berhasil menghindar. Sedikit berbincang, mereka pun bertarung yang sebenarnya. Pertarungan itu Ismail dengan mudah memenangkannya. Tetapi ia selalu mencoba untuk tidak membunuh wanita tersebut. Dikarenakan dia masih memandangnya seperti saudara. Tetapi dengan keras kepala wanita tersebut selalu ingin mencoba membunuh Ismail. Ismail pun terpaksa membunuh wanita tersebut. Terulang lagi, dia pun bersedih dan memangkunya. Di sini berpindah di mana Aileen didatangi oleh pria yang sedikit sagene otaknya yang ingin memperkosa Aileen, tetapi untungnya ada sang gadis kecil yang membantunya. Aileen dan sang gadis kecil itu pun berhasil membunuh pria sagene tersebut. Aileen dan gadis tersebut pun mencoba melarikan diri. Nah, di saat ia melarikan diri, dia berhasil menembaki beberapa orang penjaga di sana. Tetapi pada akhirnya dia terkepung juga. Dengan tepat waktu, Ismail pun tiba dan membunuh semua penjaga di sana. Tampak emosi dari Aileen yang melihat Ismail dikarenakan Lee sudah memberitahukan latar belakang Ismail yang merupakan juga dari kelompok mereka. Ismail pun meminta maaf yang berusaha memberi penjelasan kepada Aileen. Tetapi Aileen tidak mempercayainya. Padahal di sini yang kita lihat Ismail sudah berubah ya. Tidak ingin bersama para penjahat tersebut, tetapi hal ini tetap memandang Ismail merupakan orang jahat. Susah ya kalau sudah tidak percaya. Tiba-tiba datang sang raja terakhir Lee. Lee pun langsung memukul Aileen. Aileen pun langsung pingsan. Lee dan Ismail pun berlari ke ruangan kosong. Mereka pun berbicara panjang mengenai masa lalu. Dan Lee bertanya, "Mengapa kau bunuh semua saudaramu?" Tampak Lee sangat marah. Pertarungan hebat pun terjadi. Semua jurus dikeluarkan oleh mereka berdua. Lee begitu kuatnya ya. Tampak Ismail yang seperti sudah kalah oleh Lee. Dengan tangguhnya Ismail melawan Lee kembali sampai keluar ruangan. Pertarungan pun berlanjut di mana pada akhirnya dimenangkan oleh Ismail dengan menancapkan Lee ke kayu yang nyonyos.
Ali pun ingin membunuh Ismail juga dengan menancapkan kayu tajam, tetapi di sini Aileen datang untuk membantu Ismail dan Ismail pun selamat. Tampak sedih dan bahagia Ismail dan Aileen, dan film pun entosan.